Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, bagi Anda pecinta cosplay, khususnya di Indonesia, pasti tidak asing bagi Anda dengan nama Ari Sentosa, yaitu salah satu sosok yang sangat fenomenal di Iya. sosial media. Di mana sosok ini adalah sosok yang mengajari para Mahasiswanya muridnya ya? dan juga mahasiswanya, Dika, Betul. memakai pakaian cosplay. Oke, dan yang karyanya yang paling unik dan menarik adalah Alien versus Predator. Mau tahu keunikannya? Ini dia liputannya. Apakah Anda penggila film dan mulai jatuh hati dengan berbagai karakter tokoh-tokoh di dalam film tersebut? Kini tak ada salahnya bila Anda mulai mencoba belajar untuk membuat sendiri kostum karakter tokoh-tokoh yang Anda sukai. Ari Santosa adalah salah satu kostum maker yang sudah cukup terkenal di kota Jakarta. Kecintaan Ari Santosa dengan dunia cosplay dimulai sejak tahun 90-an, di mana saat itu sedang populer sebuah pesta kostum Halloween. Lalu beranjak ke tahun 2005, sosok Ari mulai mendalami pembuatan kostum berkarakter. Salah satu karakter yang berhasil dibuatnya adalah karakter Aliens dan Predator. Ketertarikannya terhadap tokoh di film Aliens versus Predator yang sempat booming di era 80-an ini mendorong keinginannya untuk membuat kostum Predator dan Alien buatannya sendiri. Satu hal yang menarik dari kostum karakter yang dibuat oleh Ari adalah kostum yang dibuat dari berbagai bahan daur ulang. Seperti tubuh dan tangan alien ini, bahan utamanya terbuat dari busa hati. Sementara aksesoris rantai alien ini menggunakan rantai jemuran plastik. Tak hanya itu, pada bagian kepala predator ini berbahan bubur kertas yang dicampur dengan lem untuk membuat teksturnya lebih keras. Sementara rambut predator sendiri dibuat dari bahan daur ulang selang pipa pembuangan AC. Berawal dari keterbatasan ekonomi keluarga, mengharuskan Ari untuk berpikir kreatif dan mencari alternatif yang lebih hemat untuk menuangkan hobinya dalam dunia kostum karakter. Kini, berkat hobi dan tangan terampilnya, Ari tak hanya bisa mendapatkan penghasilan yang menjanjikan, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang. Tim Liputan, DAI TV. Nah, Indro, saat mau membangun rumah nih, sebuah rumah, biasanya apa sih yang kamu perhatikan? Kalau ingin membangun rumah, biasanya saya harus mengetahui dulu kebutuhan ruangnya ada Oke. berapa, kemudian materialnya, dan kemudian pasti seni estetikanya atau Estetikanya ya. keindahannya. Tapi kadang yang suka dilupakan masyarakat Indonesia adalah iklim tropis kita nih. Jadi kadang-kadang Betul sekali. penempatan ruangnya salah, materialnya salah, rumah jadi panas dan kita ketergantungan dengan pendingin ruangan. Tapi beda dengan arsitek tropis yang satu ini. Desainnya sangat menarik dan sangat bersahabat dengan alam. Penasaran? Ini dia liputannya. Membangun rumah dengan desain yang estetik dan kekinian pasti jadi pilihan banyak orang. Tapi, sudah cocokkah dengan kondisi iklim tropis kita? Iya, salah mendesain rumah dengan pemilihan elemen dan penempatan ruang yang tidak tepat membuat rumah terasa panas dan tidak sehat. Akhirnya, penghuni rumah pun harus hidup ketergantungan dengan pendingin ruangan yang ujungnya berdampak negatif bagi lingkungan. Jadi sebenarnya sih sama aja dengan arsitek yang lain, cuman ketika kita mendesain, sebenarnya saya mendesain selalu yang pertama kali dijadikan dasar adalah iklim di mana si bangunan itu akan dibangun. Ya, Ren Katili yang dikenal sebagai seorang arsitek tropis punya perhitungan yang matang untuk urusan kenyamanan sebuah hunian tropis. Tak sembarang mendesain, ia bahkan memperhitungkan kecepatan dan arah angin saat menganalisa desain rumah. Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan radiasi mataharinya, kalau ini lebih kepada kecepatan angin. Di Indonesia kecepatan anginnya sangat rendah, sehingga harus banyak bukaan, minimal seperti itu. Kita bikin ruang terbuka di sini, sebenarnya arah angin dari di Indonesia sendiri kan ada utara, selatan, selatan, utara, tergantung angin muzonnya timur atau barat. Nah ini yang kalau misalnya kita lihat di sini, angin tuh datang dari sini sehingga dia harus dibuka ini sebagai penangkap angin datang dari sisi utara sehingga dia akan mendistribusikan angin ini ke dalam rumah sehingga rumahnya jadi tetap adem tanpa AC gitu. Pengaruh sinar matahari di dalam rumah dipikirkan secara detail, sebisa mungkin dihindari agar tidak membuat suhu di dalam rumah meningkat.
Tapi menurut arsitek yang memperdalam pengetahuan hunian tropis di Institut Tropen Teknologi, University of Applied Science Cologne, Jerman ini, ada beberapa ruang yang justru memanfaatkan terik matahari, seperti dapur. Dapur bisa diposisikan di sebelah barat. Alasannya, di siang hingga sore hari, sinar matahari akan masuk secara optimal, sehingga dapur tidak akan lembab karena disinari matahari selama 6 jam. Rene Suhardono adalah salah satu pengguna jasa sang arsitek tropis. Ia mempercayakan Ren untuk mendesain rumahnya dan mengaku merasakan kenyamanan dari hunian yang bersahabat dengan iklim ini. Benar-benar memperhatikan konsep desain yang menyatu dengan iklim tropis. Jadi kalau di tropis kita aneh juga ya kalau senantiasa mengandalkan AC karena memang tropis namanya juga. Gimana caranya kita juga bisa punya interaksi, desain punya interaksi dengan lingkungan yang justru menyehatkan orang-orang yang ada di dalamnya dan bikin orang-orang yang di dalamnya bukan jadi kayak orang yang tergantung dengan AC aja, tapi lebih luas dari itu. Membiarkan rumah bernafas dengan sirkulasi udara yang baik, tak hanya menghadirkan kenyamanan, tapi juga berdampak baik bagi kesehatan penghuni dan lingkungan. Karena rumah bukan sekadar hunian, tapi juga tempat manusia tumbuh dan berkembang. Tim Liputan The ITV. Jadi Kak, selama tahun 2015, Halo Indonesia sudah menghadirkan berbagai macam narasumber dan juga sosok-sosok inspiratif yang juga memberikan motivasi dan juga kreativitasnya kepada pemirsanya. Betul, dan di episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengingat kembali sosok-sosok inspiratif kami sepanjang tahun 2015 dan apa saja dedikasi mereka bagi masyarakat dalam tayangan berikut ini. Ungkapan bahwa anak muda adalah sosok yang tidak peduli dengan situasi dan keadaan yang terjadi saat ini di tengah masyarakat tidak berlaku bagi Andi Rizky Putra. Ya, dengan idealismenya, ia memerangi kecurangan yang terjadi saat ujian nasional tingkat SMP. Rizky sempat memprotes kecurangan yang terjadi di sekolahnya. Namun, tidak adanya tanggapan terhadap protesnya tersebut membuat Rizky kecewa dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Dalam keadaan putus sekolah, ia tak tinggal diam. Rizky mencari wadah selain sekolah untuk mengenyam pendidikan dan akhirnya mengikuti ujian paket C di Kota Tangerang. Meski mengikuti pendidikan paket C, namun Rizky tetap belajar layaknya siswa sekolah pada umumnya. Ia sanggup untuk belajar hingga 12 jam. Ketekunannya belajar kemudian membuahkan hasil. Ia berhasil lulus program paket C. Tidak hanya itu, Rizky pun kemudian juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus dalam waktu 3 tahun dengan predikat cum laude. Di mata masyarakat dan di mata awam pada umumnya ijazah paket ini dinilai tidak setara dengan ijazah dari mereka yang bersekolah. Namun karena saya telah mengetahui bahwa paket C ini sebenarnya sifatnya setara dan diakui pemerintah, saya tidak mempermasalahkan ketika saya harus mengambil paket C. Saya memilih paket C karena waktu itu saya putus sekolah. Putus sekolah ini karena saya dulu mengalami kekecewaan terhadap praktek kebocoran soal ujian nasional di SMP. Sehingga ketika saya putus sekolah, saya memikirkan pendidikan alternatif, pendidikan non-formal. Dan untuk pendidikan non-formal ini kan kita harus menempuh ujian nasional paket C. Kecerdasan dan kepedulian yang ada pada diri Rizky tidak ia simpan sendiri. Sebaliknya malah ia bagi dengan membangun yayasan pemimpin anak bangsa yang diperuntukkan untuk mereka yang ingin mengikuti ujian kesetaraan paket A, B, dan C secara gratis. Lewat yayasan ini, Rizky berharap dapat menularkan semangat kejujuran untuk dunia pendidikan Indonesia. Kisah inspiratif lainnya datang dari Disa Sakina Adanisa. Perempuan kelahiran tahun 1990 ini menggagas sebuah kafe yang cukup unik bernama Finger Talk. Kafe ini memberdayakan para penyandang tunarungu sebagai pelayan dan juga sebagai juru masaknya. Awal ketertarikan perempuan yang mengenyam pendidikan strata 2 di Australia pada kafe Finger Talk ini muncul saat ia mempelajari ilmu bahasa isyarat Indonesia. Saya ingin membuat satu tempat di mana orang tunarungu, teman-teman difabel itu bisa bekerja sekaligus bisa bertemu dengan teman-teman yang mendengar. Jadi orang-orang kalau bahasa Indonesia bilangnya normal gitu. Kalau saya agak kurang kenapa ya normal dan masa nggak normal. Tapi teman-teman non tunarungu, non hearing
bisa bertemu dengan teman-teman tunarungu. Saya ingin buat tempat seperti itu dan juga sekaligus sedikit mensosialisasikan, sharing lah tentang bahasa isyarat Indonesia. Kalau yang kita bilang social entrepreneurship juga ya Mbak ya. Jadi ada misi sosial di balik entrepreneurship ini sendiri gitu. Dan saya juga inginnya untuk supaya orang-orang lain juga bisa meningkatkan kepedulian sosial lah sesama manusia gitu, untuk bisa toleransi dan peduli satu sama lain. Pelanggan yang datang ke kafe ini tidak perlu khawatir tidak dapat dilayani dengan baik karena bisa memesan makanan dengan menunjuk gambar yang ada di buku menu. Pramusaji pun akan mengajak Anda untuk belajar mengerti bahasa isyarat tangan. Selain itu, ada pasangan Samsu Budiman dan Hages Budiman. Pasangan ini sempat hadir dalam Bincang Halo Indonesia berbagi pengalaman sebagai pasangan yang mengidap HIV/AIDS. Dengan mendirikan lembaga swadaya masyarakat bernama Kuldesak yang bermakna kumpulan dari segala aksi kemanusiaan. Lewat Kuldesak, pasangan Oda ini memperjuangkan akses pelayanan kesehatan yang mudah bagi penderita HIV di kawasan Depok, Jawa Barat. Pendampingan dan penjangkauan Oda dilakukan dengan kegiatan hospital visit dan home visit. Pertemuan ini membahas seputar informasi tentang HIV/AIDS, pendampingan hukum bagi pengguna nafsa. Perjuangan Kuldesak pun telah membuahkan hasil, karena kemudian pemerintah Kota Depok mulai mendukung dan merealisasikan berbagai aspirasi mereka. Di antaranya telah menyediakan akses pelayanan bagi para ODA di 7 puskesmas di Kota Depok dan menyediakan ARV atau obat yang digunakan dalam terapi ODA di Rumah Sakit Umum Depok yang sebelumnya hanya tersedia di Jakarta. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, dan jangan lupa follow Twitter kami di @daitv dan juga @haloindo.daitv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Indra Pakpan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan Sampai jumpa.